Halo teman-teman semua, selamat datang di iPod Infocom Podcast. Kenalin, aku Najam dari Infocom. Selama beberapa waktu ke depan akan menemani teman-teman semua pada iPod kali ini dengan tema kreativitas tanpa batas menyelami dunia PKM. PKM ini banyak banget jenisnya, ada ke arah yang kemungkinan banyak lah yang merasa kenalan. Apa aja hal yang perlu dijelasin buat yang pengen ikut PKM? Singkat aja, aku pengen menjelaskan. Seru banget dengerin pengalaman Erlin yang udah ngerasain suka-duka PKM sampai ke timnas. Oh, jadikan kekurangan dan kemarin untuk bikin proposal yang lebih baik. Topiknya nggak kalah keren kan? Tapi tamu kita pada kali ini juga nggak kalah keren loh. Tamu kita kali ini adalah mahasiswa farmasi yang kemarin udah pergi PINAS PKM ke Unair loh. Halo Merlin. Halo Najam. Merlin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman yang lagi dengerin juga sehat selalu dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Nah, teman-teman di rumah penasaran nggak sih kalau apa yang dilakukan sama teman-teman kita yang biasanya sibuk PKM tapi kuliah dan praktikumnya juga nggak keteteran? Sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Merlin, kita mungkin boleh minta Merlin yang perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Merlin Anastasia Ramli, biasanya dipanggil Merlin. Aku dari Padang, sekarang aku mahasiswa farmasi semester 5. Nah, teman-teman yang dengerin kira-kira juga ada yang dari Padang nggak? Kalau ada boleh di komen di bawah ya. Oke, biar nggak panjang nih basa-basi kita, yuk langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa sih itu PKM RE? Nah, kita tuh kan sering banget ya dengar soal PKM. Biar teman-teman di rumah pada tahu apa itu PKM, terus juga dengar-dengar Merlin juga ambilnya PKM RE kan? Apa sih PKM RE itu? Terus apa bedanya PKM RE sama yang lain? Kenapa Merlin memilih PKM RE dibanding PKM yang lain? Nah, PKM ini merupakan singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Balmawa dan Kemendikbudristek. Nah, kalau PKM itu dia singkatan dari PKM Riset Eksakta. Nah, Riset Eksakta ini emang fokusnya itu di fenomena ilmiah gitu. Biasanya sering dikaitkan sama ilmu fisika, biologi, kimia. Nah, aku kan mahasiswa farmasi ya. Kemarin aku bikin judul itu efektivitas granul ekstrak daun tapaliman Elephanopus caberlin dalam sajian kapsul sebagai imunomodulator. Nah, untuk judul PKM yang seperti ini biasanya itu emang lebih bagus di PKMRE. Kalau bedanya PKMRE sama PKM lain, kalau PKM ini banyak banget jenisnya. Ada PKM KC, PKM PM. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri di panduan. Kalau untuk RE itu tuh emang bagian riset gitu. Jadi emang PKM RE ini tujuannya itu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang riset. Nah, mungkin itu udah menjawab beberapa rasa penasaran dari teman-teman di rumah ya. Kalau untuk Merlin sendiri dalam memilih rekan kerja sama dosen pembimbing sendiri itu gimana ya? Apa ada pertimbangan tertentu? Bisa dong di-share ke teman-teman biar bisa dapat gambaran menariknya dari PKM ini. Nah, kalau untuk dari dosen pembimbing, teman-teman boleh dulu cari tahu minat teman-teman di mana. Misalkan, kalau misalkan teman-teman sendiri pun emang nggak tahu nih mau ngambil kemana, teman-teman bisa pergi dulu konsultasi sama dosen PA. Biasanya dosen PA tuh bakalan ngarahin teman-teman ke arah yang teman-teman minat. Terus kalau misalkan teman-teman emang udah tahu nih mau ngangkat judul apa, itu lebih bagus lagi. Misalkan teman-teman pengennya ke kanker, nah itu bisa tuh hubungi Bu Dira atau Bu Ayu, gitu sih. Kalau untuk rekan kerja, nah teman-teman kalau rekan kerja itu emang harus pandai-pandai nyarinya. Cari rekan kerja itu yang sejalan sama kita, satu visi misi sama kita. Soalnya nanti dari awal proposal kita kan emang harus kerja bareng. Jadi kalau nggak satu visi misi, takutnya nggak bakalan selesai risetnya nanti. Wah, menarik banget ya yang diikuti sama Merlin. Kalau dari Merlin sendiri untuk penelitian kemarin itu apa aja sih yang udah dilalui, seperti tahap-tahapnya atau gimananya? Nah, pertama teman-teman submit dulu judul ke Balmawa Unan. Nanti kalau udah diseleksi sama Unan, kita bikin proposal. Setelah itu nanti bakalan ada pelatihan bikin proposal dari Unannya. Habis itu baru kita submit proposal ke Balmawa. Terus tinggal nunggu aja sih untuk proposal kita tuh bakalan didanai atau tidak. Kalau misalkan udah didanai, nanti kita bakalan ngikutin
riset sesuai proposal yang kita bikin. Kalaupun nanti di pas saat riset nggak sesuai sama apa yang kita lakuin, itu nggak apa-apa asal nggak merubah judul. Nah nanti dari itu kan pertama kali ya kita diikutin riset, jadi banyaklah tuh yang nggak bisa pakai alat, akhirnya alat banyak yang pecah, belum lagi nanti teman-teman kita udah pada capek ngilang-ngilang. Nah kalau kayak gitu pandai-pandai kita sih untuk bagi waktu. Habis itu nanti kita tinggal nunggu aja untuk PKP 2. Nanti di PKP 2 kita bakal presentasi kemajuan, bikin artikel ilmiah. Nanti kalau udah selesai PKP 2 kita tinggal nunggu untuk PIMNAS aja sih, kelulusan PIMNAS. Kalau misalkan lulus ya latihan lagi untuk PIMNAS. Wah menarik juga ya, banyak up and down-nya. Kalau kamu sendiri nyangka nggak waktu itu bisa lolos sampai ke tahap PIMNAS? Apa sih perjuangan yang paling berkesan dan paling memorable gitu yang dari semua yang udah dilalui? Nah, kalau untuk itu sebenarnya enggak sih, aku nggak pernah nyangka bakalan lulus PIMNAS. Karena dari 43.000 proposal yang diseleksi itu kan 500 proposal yang ke PIMNAS. Nah, menurut aku masih banyak teman-teman di luar sana yang proposalnya itu jauh lebih bagus dari aku. Tapi nggak menutup kemungkinan ya bisa lulus sampai PIMNAS ini. Terus kalau untuk pengalaman yang berkesan, menurut aku kami pas mau PIMNAS itu kan udah banyak yang drop ya, tapi walaupun kami drop, kami tetap semangat untuk mempersiapkan PIMNAS. Pasti beneran seberkesan itu ya, dari gimana asiknya, deg-degannya. Tapi teman-teman farmasi mungkin juga pengen tahu nih apa aja hal yang perlu disiapin buat yang pengen ikut PKM. Juga kalau misalnya ada tips dan saran dari Merlin sebagai orang yang pernah ikut PKM sampai ke PIMNAS, boleh di-share? Nah, kalau untuk yang harus kita siapkan itu, pertama siapkanlah proposal dengan inovasi dan kreatif. Terus carilah rekan tim yang emang sevisi misi sama kita, terus dosen pembimbing yang emang akan mendampingi kita selama perjalanan riset. Wah beneran harus persiapan yang matang ya, dan banyak pertimbangannya, keren banget. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih, kamu sendiri ada rencana buat ikut PKM lagi nggak ke depannya? Atau juga ada nggak personal goals yang kamu pengen capai di kemudian hari? Mungkin kita nanti bisa bantu aminin bareng-bareng. Kalau untuk rencana PKM, aku ada sih rencana mau ikut PKM lagi. Mungkin kalau pengennya ke KC sih. Terus kalau misalkan ke KC mungkin KRL lagi, bareng teman-teman tim aku, sahabat tim. Terus untuk personal goals, kalau aku dapat kesempatan lagi untuk PIMNAS tahun depan di Hasanuddin, sikat aja aku pengen emas. Amin. Seru banget ya teman-teman obrolan kita hari ini sama Merlin. Seru banget dengerin pengalaman Merlin yang udah ngerasain suka dukanya di PKM sampai ke PIMNAS. Sayangnya kita udah mau ke pengunjung acara kita hari ini nih teman-teman. Gak kerasa kita udah bahas mulai dari alasan Merlin memilih PKM RE sampai ke PIMNAS, juga tips dan trik buat kita yang pengen coba PKM. Dan Merlin juga udah jawab pertanyaan dengan pengalaman-pengalaman yang menarik, agar teman-teman juga bisa tahu tentang PKM lebih dalam. Mungkin bagi teman-teman yang berminat, mungkin nanti bisa dihubungi Merlin. Terus pembahasan kita juga nggak akan lengkap tanpa closing statement dari Merlin. Mungkin Merlin boleh closing statementnya. Buat teman-teman pecinta PKM, semangat ya untuk bikin proposal yang emang inovatif dan kreatif. Terus buat teman-teman yang sebelumnya itu nggak lulus pendanaan, nggak lulus PIMNAS, tetap semangat. Jadikan kekurangan teman-teman kemarin untuk improve bikin proposal yang lebih baik untuk tahun ini. Ingat teman-teman, kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Nah, keren banget kan teman-teman Merlinnya. Dengan closing statement dari Merlin, mungkin menjadi penutup obrolan kita pada hari ini. Gimana teman-teman, seru nggak? Bagi teman-teman yang masih penasaran sama Merlin, mungkin bisa hubungi Merlin secara pribadi. Gimana caranya Merlin? Buat teman-teman yang emang pengen tahu PKM lebih dalam, mungkin boleh DM aku di MMERRLLINN. Pasti jawab ke teman-teman. Jangan malu untuk bertanya. Nah gitu teman-teman, bisa DM Merlin di sosial medianya ya. Terus jangan lupa juga follow kita di Instagram @BMKM Farmasi Unan.
Terus jangan lupa juga follow channel kita biar nggak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya dan nggak kalah seru juga. Aku Najma selaku podcaster hari ini berterima kasih kepada Merlin yang udah menyempatkan meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Terus juga terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan iPod. Jika ada kesalahan kata mohon tolong dimaafkan. Terima kasih. Dadah.